Selamat malam dan berkah dalam. Masih bersama podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu. Sekarang hadir di tengah-tengah kita satu tokoh penting ya, yang luar biasa memiliki karya di Keuskupan Agung Semarang ini, dan beliau asli dari Paroki Sedayu. Nah, kira-kira siapa beliau? Nah, selamat malam Romo. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Romo, supaya teman-teman di rumah ini dan juga teman-teman Romo zaman dulu tidak pangling atau mungkin mau nostalgia, dan kita sudah berjarak ya Romo ya. Jadi prokesnya sudah aman, kita buka saja Romo. Baik. Nah, siapa beliau? Nah, monggo Romo, boleh memperkenalkan diri lagi, mungkin ada yang lupa atau yang mau mengingat kembali. Iki sopo? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, Buder Suster, teman-teman muda, remaja dan anak-anak semuanya di Paroki Sedayu. Syukur puji Tuhan saya boleh mampir di tempat ini kembali. Saya Romo Marcelinus Tanto atau Romo Tanto. Saya Romo Projo, Keuskupan Agung Semarang, dan sekarang saya berkarya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kebondalem Semarang, gitu. Nah, Romo kan lahir dan besar di sini ya Romo. Betul, ya. Nah, menurut Romo perkembangan umat ya, paroki ini sejak Romo kecil, kemudian remaja, dan juga sekarang Romo berkarya di paroki yang mungkin jauh lebih ke kota begitu. Nah, ini perkembangan paroki Sedayu, umat di paroki Sedayu sendiri ini seperti apa sih Romo? Saya itu bersyukur ya lahir di Sedayu dan bertumbuh berkembang juga di gereja ini secara iman. Saya masih ingat dulu saya masih kecil dan terlibat dalam pelayanan di gereja misioner bersama dengan teman-teman semuanya. Dan waktu itu saya mengalami kegembiraan karena berjumpa dengan teman-teman. Tetapi sekarang saya melihat bahwa gereja ini semakin hidup. Saya bersyukur untuk itu karena saya tidak lupa untuk terus mengikuti pertumbuhan, perkembangan di tempat ini. Saya tanya kepada rekan-rekan imam yang berkarya di sini, wah luar biasa. Artinya bahwa apa yang kemudian dicita-citakan oleh para pendahulu, bahwa di sini itu adalah pinggiran sungai yang gersang dengan bambu-bambu yang terasa gersang, tetapi ternyata tidak. Gitu. Iman umat bertumbuh bahkan semakin banyak kalau dilihat dari segi kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif semakin guyup. Itu yang saya syukuri di tempat ini, begitu. Iya. Nah, apalagi sekarang mengikuti dengan adanya podcast ini ya Romo ya. Jadi bisa mengikuti perkembangannya melalui channel podcast ini. Nah, kemudian Romo, dalam perjalanan Romo sampai sekarang menjadi seorang imam, apakah waktu itu Romo mempunyai figur mungkin dari Romo-romo yang berkarya di sini sehingga membuat Romo itu terpanggil untuk menjawab ajakan Tuhan itu, Romo? Tentunya memang karena saya bertumbuh berkembang sejak kecil di tempat ini, karena rumah saya juga cuma lompat kali sudah sampai gitu kan, maka terus saya sering untuk main ke tempat ini, dan saya berjumpa dengan beberapa Romo yang kemudian sering mengajak untuk ngobrol, mengajak untuk pergi kemana gitu. Ada Romo Bono yang saya masih ingat waktu kunjungan untuk misa di lingkungan gitu toh, dengan jalan kaki lalu menyapa para umat semuanya. Terus ada Romo Gerjito juga dulu yang mendampingi akrab dengan kami para misioner waktu kecil begitu, dan beberapa Romo lainnya yang tentunya itu berpengaruh ya karena sapaan mereka, karena kunjungan-kunjungan mereka,
dan karena perhatian Pak Romo kepada para umat yang luar biasa sampai sekarang ini tentunya. Dan itu dilanjutkan dengan karya Romo sekarang ya Romo ya. Yang Iya. Ya. Nah Romo, harapan Romo sendiri serta pesan untuk umat di paroki ini ke depan seperti apa? Romo? Iya, ada dua hal yang kalau saya dimintai untuk membuat pesan-pesan. Dan itu kan juga harapan ya, harapan sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala juga kan. Yang pertama itu umat itu menunjukkan keguyuban, komunio, komunitas. Saya bersyukur bahwa lingkungan-lingkungan itu hidup, itu ya. Karena itu menjadi oase bagi iman umat di lingkungan-lingkungan. Terus yang kedua, warnailah gereja ini dengan kehadiran banyak orang-orang muda. Itu. Karena apa? Karena mau tidak mau, tentunya nantinya yang akan meneruskan warisan iman dalam reksa pelayanan pastoral, pelayanan-pelayanan macam-macam di gereja ini adalah orang-orang muda. Orang muda, remaja, dan anak-anak itu harus diberi porsi yang banyak untuk bertumbuh berkembang, berkumpul, mengadakan kegiatan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, begitu tadi pemirsa, ya, pesan singkat yang begitu dalam dari seorang gembala yang lahir, bertumbuh, kemudian sekarang menjadi imam asli dari paroki Sedayu. Terima kasih Romo. Baik, atas sama-sama. Kesempatan ini dan sehat selalu ya Romo. Terima kasih, sehat Selamat selalu juga. Berkarya terus dan nah sebelumnya kita closing dulu ya Oke, Romo ya. baik. Nah, Sedayu penuh Penuh berkah, jadi berkat. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Terima kasih Romo. Sama-sama. Matur nuwun.